Setelah membahas tentang vaksinasi, berikutnya adalah tentang isu kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Di bulan Januari dan Februari ini, yield atau imbal hasil daripada surat utang di Amerika Serikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di awal tahun itu hampir di bawah 1%. Kemudian selama bulan Januari sampai dengan bulan Februari sempat meningkat sampai dengan 1,6-1,7%. Nah, kalau di pasar modal yang orang yang fokus di bidang obligasi, kenaikan ini sempat menimbulkan kepanikan. Dan yang panik bukan hanya trader, ya, bahkan bank sentral. Kalau pemerintah ingin menerbitkan obligasi, maka obligasinya mengacu kepada level imbal hasil ini. Nah, kalau misalnya imbal hasilnya naik, berarti pemerintah harus membayar obligasi dengan kupon yang lebih mahal. Kenaikan ini terjadi perhatian bank sentral, ya, investor obligasi, dan juga pemerintah di berbagai belahan dunia. Apa yang menyebabkan kenaikan imbal hasil di Amerika Serikat selama bulan Januari Februari? Ada mungkin dugaan bahwa inflasi di Amerika Serikat itu mengalami peningkatan. Penyebab inflasi itu biasanya ada dua. Ada yang disebut dengan demand pull. Ya. Demand pull itu artinya harga barang naik karena banyak yang beli. Nah, kenapa terjadi demand pull? Karena vaksinasinya berlangsung lebih cepat daripada dugaan, sehingga pertumbuhan ekonominya pulihnya lebih cepat daripada dugaan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang pulih tersebut itu tentu akan diikuti oleh peningkatan permintaan, sehingga orang memprediksi inflasi naik lebih cepat. Nah, kemudian inflasi juga bisa naik karena cost plus. Bahan baku untuk memproduksi suatu barang itu harganya naik. Karena harganya naik, harga jual ke konsumen juga naik. Kenapa bisa terjadi cost plus inflation? Kalau harga minyak naik, itu menjadi pemicu kenaikan bagi harga-harga komoditas yang lainnya. Itu bisa menyebabkan cost plus inflation. Karena kalau sebagai pabrik, kalau tadi dia produksi dengan harga minyak katakan $30, sekarang harganya menjadi $60, tentu biayanya lebih besar. Nah, sehingga suka tidak suka harga jualnya mungkin harus disesuaikan. Ada kekhawatiran terjadi inflasi, baik dari sisi demand pull maupun cost plus. Nah, kalau demand pull itu bagus. Kenapa? Karena kalau banyak yang beli, harganya naik, ya itu dianggap sesuatu yang wajar. Jadi itu juga diikuti dengan daya beli. Tapi kalau karena cost plus, berarti sesuatu yang negatif. Karena kalau harganya naik karena biaya bahan baku naik, belum tentu diikuti dengan daya beli. Berapa inflasi Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya kekhawatiran seperti itu? Tingkat inflasi di Amerika Serikat itu ada di 3%, 1,7, 1,5, dan seterusnya. Nah, di 2020 1,4%, di 2021 bulan Januari 1,4%. Nah, sebelum pandemi COVID-19, Bank Sentral Amerika itu akan mengkaji kebijakan suku bunga, mengkaji kebijakan pembelian aset, atau disebut dengan quantitative easing. Itu mereka menggunakan tingkat pengangguran, kemudian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi yang dijadikan acuan adalah 2%. Jadi kalau dulu sebelum COVID-19, kalau inflasinya mencapai 2%, ada potensi Amerika Serikat akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, spekulasi inilah yang membuat imbal hasil dari Amerika Serikat naik. Kalau di teori obligasi kan imbal hasil naik, harganya turun. Jadi itu yang terjadi di bulan Januari Februari. Nah, kalau kita kaji lebih mendalam, yang menjadi concern kan adalah cost plus inflation. Jadi biang utamanya itu adalah harga minyak, karena kalau biasanya harga minyak naik itu menyebabkan kenaikan pada harga yang lainnya. Nah, kalau year to date harga minyak sudah naik dari sekitar level $50 ke $60. Nah, kenapa harga minyak naik? Yang pertama, pemulihan ekonomi, ya tentu permintaan meningkat. Tapi faktornya menurut saya tidak banyak. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingat, sempat terjadi musim dingin ekstrim. Di beberapa tempat di Amerika Serikat itu sampai membeku. Nah, itu kebetulan terjadi di salah satu pusat produksi minyak di sana, sehingga menyebabkan ada gangguan produksi. Kemudian aksi spekulasi yang berlebihan, karena saat ini kan program untuk cetak uang atau quantitative easing sangat banyak, jadi likuiditas sangat banyak. Nah, uang-uang tersebut juga mengalir ke komoditas. Likuiditas yang berlebih itu menyebabkan
orang juga berspekulasi tidak hanya di saham, obligasi, Bitcoin dan lain-lain, tapi juga berspekulasi di harga properti, di harga komoditas dan harga energi. Kita sempat survei ke beberapa emiten. Apakah harga sawit, harga energi yang naik ini benar-benar kalian rasakan? Mereka bilang memang mereka merasakan kenaikan harga, tapi harganya tidak setinggi yang dicantumkan di harga kontrak. Menurut mereka, ya harga-harga seperti itu sepertinya harga yang ada unsur spekulasinya. Sementara harga yang terjadi pada saat deal, misalnya pabrik yang beli minyak atau beli kelapa sawit, itu tidak setinggi yang disebutkan di sini. Dalam jangka panjang, bagaimana pendapat Paninaka untuk harga minyak? Menurut kami, harga minyak itu sangat sulit untuk naik ke 70, 80, atau 90. Dalam jangka waktu dekat bisa saja. Nah, kenapa? Karena saat ini 3 penghasil minyak besar di dunia itu sedang berebutan pangsa pasar. Ya, selama ini yang berkorban itu Arab Saudi. Ya, Arab Saudi mengurangi produksinya seperti itu. Nah, kalau di perkembangan yang terakhir, pengorbanan Arab Saudi sudah berhenti. Jadi mereka sudah berencana menaikkan produksi minyak. Itu menyebabkan harga minyak kembali mengalami penurunan. Produksinya banyak, harganya turun. Nah, kemudian kita juga melihat ada perubahan tren di mana mobil listrik, ya, baterai yang lebih canggih bisa saja membuat konsumsi minyak menurun pada masa yang akan datang. Jadi dengan pertimbangan itu, menurut kami, apakah harga minyak akan naik terus sehingga terjadi resiko pada inflasi Amerika Serikat? Ya, kalau dalam jangka pendek mungkin ada, tapi dalam jangka menengah panjang resikonya relatif kecil. Sehubungan dengan naiknya yield obligasi pemerintah yang menyebabkan harga obligasi turun. Jadi kalau teorinya yield naik, harga turun. Tadi sudah saya jelaskan penyebabnya, ada inflasi. Tapi apakah ada semacam upaya dari pemerintah? Jadi melalui bank sentral, ini yang paling vokal ini Australia. Australia sudah membuat statement, mereka akan membuat suku bunga tetap 0,1%, ya, meskipun inflasinya nanti naik dari 2-3% seiring dengan pemulihan ekonomi. Nah, kemudian quantitative easing atau bank sentralnya mencetak uang, kemudian mereka membeli aset, membeli obligasi, baik langsung dari pemerintahnya ataupun dari secondary market. Mereka mengatakan mereka bisa naikkan sampai 200 billion Australian dollar atau 155, ya, sebagai gambarannya kalau Amerika Serikat 120 ya, per bulan. Ya. Dan Amerika Serikat sendiri yang menjadi pusatnya melalui gubernur bank sentralnya juga sudah memberikan statement bunga akan dipertahankan sampai 2024. Nah, kemudian yang orang concern, apakah nanti kalau yieldnya tinggi belinya akan berkurang? Tidak, mereka juga sudah mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan nilai 120 billion US dollar per bulan sampai dengan pertumbuhan ekonomi terjadi secara substansial. Indonesia sendiri bagaimana? Nah, kalau Indonesia sendiri, pemerintah kita juga sudah melakukan penurunan suku bunga, di mana pada bulan Februari lalu dari 3,75 menjadi 3,5%. Nah, ini juga terendah dalam sejarah Indonesia. Jadi itu sudah dilakukan upaya-upaya oleh Bank Sentral. Dari negara lain apa tidak ada? Tentu ada, cuma mungkin tidak dipublikasikan. Kalau misalkan ya inflasinya naik, pertumbuhan ekonomi terjadi sehingga harga barang juga naik, ya. Bisa saja dan juga mungkin ada sedikit faktor dari harga komoditas yang naik. Sementara bunga tetap, apa yang terjadi? Biasanya akan berdampak ke nilai tukar. Ya, jadi kalau misalkan nilai tukarnya itu dalam situasi seperti ini biasanya akan agak melemah. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri pandangannya bagaimana? Kalau misalkan harga minyak bisa di kisaran 50-60 dan rupiah kita di kisaran 14.000 sampai 14.500, maka yield wajar untuk 2021 kita masih sama, yaitu 5,5 sampai 5,75. Tapi kalau misalkan harga minyaknya secara rata-rata di atas 60 dan kemudian nilai tukar rupiah kita di luar range tersebut, misalnya terlalu kuat 13.500 atau 13.800, berarti yield wajar kita di level sekitar 6%. Nah, saat ini sih kami masih punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa skenario yang terjadi sampai akhir tahun adalah skenario yang pertama, di mana harga minyak itu akan sulit untuk naik dan nilai tukar akan agak melemah mendekati 14.500. Kami masih memiliki conviction bahwa yield yang wajar nanti akan turun ke 5,5 sampai 5,75%.